Bagi banyak orang, pensiun adalah waktu untuk beristirahat dan menikmati hari tua. Namun bagi Tony, seorang purnawirawan dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Samapta Polda Papua, masa purnawirawan adalah awal dari sebuah babak baru. Ia melihat langit Papua tidak hanya sebagai hamparan biru tanpa batas, tetapi sebagai panggung untuk menginspirasi. Sebuah ruang untuk membuktikan bahwa anak-anak Papua mampu bermimpi besar dan mencapainya. Ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi tentang mimpi, dedikasi, dan bagaimana seorang menggunakan pengalamannya untuk membawa perubahan yang nyata. Ini adalah kisah tentang keberanian, menantang keterbatasan, tentang Tony Ananda dan komunitas olahraga Dirgantara yang memberi warna baru di langit Cendrawasih. Arah angin headwind. Tony Ananda memulai karirnya sebagai anggota Polri dengan dedikasi tinggi. Ia mengabdi dan menjalankan tugas di berbagai wilayah di Indonesia. Namun saat ini ia ditempatkan di Papua. Ada sesuatu yang berbeda yang ia rasakan. Tanah ini bukan hanya tempat tugas, tetapi juga tempat yang membuka hatinya. Ia melihat keindahan yang luar biasa, tetapi juga tantangan besar yang dihadapi masyarakatnya. Bagaimana memajukan di wilayah Papua ini, terutama kota Jayapura, bahwa kita mempunyai venue. Karena seperti PON kemarin, kalau andai kata kita tidak ada venue ataupun apa, kita tidak akan dilaksanakan pertandingan. Dan itu pun venue yang ada sekarang di kota Jayapura ini diakui. Karena venue yang terbaik untuk di tengah kota. Apalagi belakang backgroundnya kelihatan daripada ikon kota Jayapura, yaitu Jembatan Merah. Seperti itu. Terus kemudian disitulah kita tergugah untuk membentuk komunitas-komunitas, yang mana komunitas ini saya melaksanakan gabungan. Ada baik rekan-rekan kita dari TNI Polri maupun dari masyarakat umum. Keputusan Tony untuk membawa olahraga Dirgantara ke Papua bukan tanpa rintangan. Peralatan yang mahal, kurangnya dukungan, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang olahraga ini menjadi tantangan yang harus ia hadapi. Tony rela mengorbankan waktu dan uang pribadinya untuk membeli peralatan. Ia memahami bahwa tanpa fasilitas yang memadai,
olahraga ini tidak akan bisa berkembang. Perlahan ia mulai mengajak rekan-rekan dari Polri, TNI dan masyarakat sipil untuk bergabung. Tantangan yang terbesar yang pertama menyangkut masalah peralatan. Kami waktu itu sangat terbatas, sedangkan peralatan ini harganya cukup mahal, sehingga mau tidak mau kita siap berkorban untuk pengadaan alat, dan kemudian mulai kita membuat komunitas melatih daripada rekan-rekan kita yang ada, baik dari TNI Polri maupun dari masyarakat sipil. Meski awalnya sulit, kesabaran dan semangat Tony mulai membuahkan hasil. Ia melatih anggota komunitas dengan tekun, menanamkan prinsip-prinsip seperti keselamatan, disiplin, dan rasa percaya diri. Melalui latihan-latihan ini ia menunjukkan bahwa olahraga dirgantara bukan hanya tentang terbang, tetapi tentang melampaui batasan diri. Yang pertama itu disiplin. Kemudian yang kedua ada rasa kebersamaan. Kita rasa kebersamaan dan kita komunitasnya selama ini kompak ya. Baik dari TNI maupun Polri maupun dari umum, dari anak-anak sekolah maupun apa, semuanya itu bisa saling menjaga dan saling menghargai sehingga kita tidak ada perbedaan satupun di antara untuk melaksanakan olahraga para layang dan para motor ini. Kami selalu melihat waktu, jikalau kita di pekerjaan kita tidak mengganggu pekerjaan kantor ataupun apa, kami selalu menyempatkan. Dan disitulah nanti para calon-calon atlet itu biasanya saya WA, ini saya ada waktu, nanti jam 4 sore kita ground training di lapangan SPN, kemudian nanti kalau sudah mulai bagus kita coba di hall tekam atau coba di tempat kolam buaya, seperti itu. Jadi kita sempat menyisihkan agar memberikan kesempatan, meskipun kadang-kadang kita sore, mulai dari jam 4:30, jam 5 sampai jam 6:30 malam. Itu kami lakukan seperti itu, rutinitas, karena terus terang ini merupakan hobi. Seperti itu sehingga saya berkeinginan generasi-generasi muda yang ada di Papua ini sama halnya nanti, punya hobi yang ada, dan dia serius untuk menekuni olahraga dirgantara ini. Kini usaha keras Tony dan komunitasnya mulai membuahkan hasil. Melalui komunitas Cendrawasih Flying Club, atlet-atlet Papua berhasil meraih prestasi di berbagai kompetisi. Dalam ajang Pekan Olahraga Nasional PON 2021, mereka membawa pulang medali perak untuk cabang para layang
dan para motor, serta keikutsertaan pada PON di Aceh dan Sumatera Utara. Ini adalah pencapaian luar biasa bagi komunitas yang mulai segalanya dari nol. Nama saya Parves, saya sekolah di SMA Negeri 4 Jayapura. Awalnya saya tertarik dengan para layang ini karena saya melihat atlet-atlet yang dari luar datang ke Jayapura sini pas PON itu. Kemudian saya datang ke sini, saya bertemu dengan Pak Tony, kemudian diarahkan untuk latihan dasarnya yang namanya ground. Kemudian habis ground itu kita disimulasi. Simulasi itu kayak seolah-olah kita terbang di udara gitu. Nah, habis dari itu ditanya lah sama Pak Tony, udah berani terbang atau belum? Sudah, saya jawab, udah. Terus Pak Tony izinkan saya untuk melakukan first jump. Selain prestasi, olahraga ini juga memberikan dampak sosial dan ekonomi. Demonstrasi para layang dan para motor kini menjadi daya tarik wisata baru di Papua. Wisatawan dalam maupun luar Papua datang menyaksikan keindahan Papua dari sudut pandang yang berbeda. Setiap Sabtu atau Minggu pasti ada di sini kita. Jadi mudah untuk mencari. Untuk jika berminat ataupun apa, kita bisa datang di kolam buaya. Nah, di sana rutinitas untuk kegiatan juga Sabtu Minggu pagi. Pas minggunya nanti di sini. Karena kalau angin di sana sudah mulai sore, sudah berubah untuk para layang. Akhirnya kita untuk lari ke Hol Tekam ini di kilometer 11. Nah, disitulah kita untuk komunitas ini berkumpul. Menyangkut pendampingan bila ada turis ataupun apa, kita sesuaikan. Kalau memang dia minta terbang solo, terbang sendiri ataupun apa, ya kita cek dari license-nya dulu. Kalau dia punya license, memenuhi syarat semuanya, ya kita terbangkan, kita tetap dampingi. Bagi Tony, ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang membangun rasa percaya diri di hati anak muda Papua. Dengan para layang dan para motor, mereka diajak untuk bermimpi lebih besar dan melihat dunia dari perspektif yang lebih tinggi. Tony Ananda memiliki visi besar untuk masa depan olahraga dirgantara di Papua. Ia ingin olahraga ini tidak hanya berhenti di generasinya, tetapi harus berkembang melalui regenerasi. Salah satu langkah yang ia ambil adalah melakukan roadshow ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan olahraga ini kepada anak-anak muda. Kami melakukan roadshow ke sekolahan-sekolahan agar ada generasi ke depan yang muda-muda, terutama dari kelompok-kelompok anak-anak SMA maupun SMP kita masih bisa untuk mempersiapkan, kemudian dari mahasiswa sendiri agar olahraga ini dikenal di masyarakat Papua ini untuk melakukan olahraga dirgantara ini ke depannya, sehingga
bisa membawa nama harum Papua itu. Dengan semangat yang tak pernah pudar, Tony terus menginspirasi. Melalui kerja keras dan kolaborasi, ia berharap Papua akan dikenal tidak hanya karena alamnya yang indah, tetapi juga prestasi anak-anaknya di langit biru. Memang selama ini kita berharap ada dukungan daripada PB PON maupun dari pemerintahan terutama Kota Jayapura untuk seperti fasilitas ataupun apa kita didukung, terus kemudian menyangkut masalah peralatan-peralatan sehingga kita bisa semakin memajukan olahraga ini dengan tersedianya dukungan daripada pemerintah. Harapannya kita akan mengkader dari anak-anak sekolah, terutama yang masih muda-muda, dan kita masih terbatas untuk menyangkut masalah atlet perempuan. Nah, itu yang kami kedepankan, kami akan merekrut atlet-atlet perempuan untuk para layang maupun para motor ke depannya, sehingga kita regenerasi, ada penerusnya lagi, dan tidak sampai kita vakum olahraga ini, dirgantara yang ada di Papua ini untuk para layang dan para motor. Kami menghimbau kepada para pemuda, terutama anak-anak sekolah dari SMP, SMA, kemudian dari mahasiswa, mahasiswi untuk bergabung kepada olahraga dirgantara ini, sehingga kita bisa memperoleh atlet-atlet yang terbaik untuk membawa nama harum Papua ini, terutama olahraga dirgantara para layang dan para motor. Di langit Papua, mimpi-mimpi besar terbang tinggi. Dan di sana, ada jejak perjuangan seorang Tony Ananda yang tidak pernah berhenti percaya bahwa perubahan selalu mungkin jika kita berani bermimpi dan bertindak. Saya, Tony Ananda, sarjana hukum. Saya cukup bangga bisa dengan semangat untuk memajukan dirgantara Papua ini. Dan saya sampaikan kepada rekan seluruh Indonesia, salam dirgantara.